Sutra Terata yang Menakjubkan, Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta, Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1732. 5 jenis guru Dharma yang menyebarluaskan Sutra Teratai. Waktu berlalu begitu saja, juga kembali ke pagi hari lagi, juga waktu untuk mendengarkan Dharma. Dharma yang kita jumpai di dunia, segala persoalan yang dihadapi semua orang, tidak lain adalah Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai ketika kita membuka mata, lingkungan dan perilaku yang dihadapi oleh tubuh jasmani kita, langkah tersebut, setiap tindakan merupakan Dharma. Sehingga manusia tidak terlepas dari Dharma. Dharma meliputi rasa suka dan duka, perpisahan dan pertemuan, apa hal yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita sukacita, segala suka, duka, amarah, dan kegembiraan di dunia ini. Semua ini adalah Dharma. Sehingga persoalan duniawi yang setiap hari kita hadapi, terlebih lagi hukum dari jagat raya, masa sekarang adalah masa yang dipenuhi dengan 5 kekeruhan. Dunia yang keruh menunjukkan bahwa di tengah jagat raya ini, semua fenomena menjadi mendesak. Semua ini agar manusia untuk meningkatkan mawas diri untuk menghadapi itu semua. Pada tahun 2019, selama 1 kurun waktu, kita mendengar bahwa pada suatu negara dilanda kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak dapat dikendalikan ketika terbakar, terus-menerus selama berhari-hari dalam kurun waktu 1 bulan. Terus terjadi secara berkelanjutan, membuat hati khawatir ketika melihatnya. Meskipun dikatakan jaraknya sangat jauh dari kita, sebenarnya juga berada pada satu bumi yang sama. Sebuah ruang besar tempat di mana kita hidup berdampingan. Tidak jauh. Sehingga jika kita memiliki niat yang demikian, harus lebih saling memperhatikan. Hutan hujan Amazon di Brazil, yakni Pasi, biasanya orang menyebutnya sebagai paru-paru dunia. Merujuk kepada tempat manusia menetap, bumi mengumpamakan paru-paru. Paru-paru kita sudah terbakar, sudah menyebar ke 7 negara. Ini sangat mendesak. Sebuah pertemuan puncak diadakan untuk membahas cara memadamkan api. Semua orang bekerja sama untuk memadamkan api. Ini sangat mendesak, sehingga semua orang harus waspada. Ada juga badai. Banyak pulau di Bahamas terdampak oleh badai Dorian. Banyak orang yang hilang. Di antaranya ada seorang ibu dengan anaknya yang sangat kecil. Dia membawa anaknya. Mereka hanyut oleh banjir. Ibunya untuk menyelamatkan anaknya. Ketika dia akhirnya menyelamatkan anaknya, gelombang air lainnya datang. Demikian tidak berdaya melihat ibu dan anak ini terhanyut air. Bencana ini sangat besar. Badai ini terus dilanjutkan ke Amerika Serikat. Amerika Serikat juga mengalami kerusakan. Bencana juga parah di sana. Badai datang terlebih dahulu, diikuti segera oleh beberapa tornado. Ini sulit bagi orang di sana untuk menggambarkannya. Ketika tornado datang, bangunan-bangunan terhempas satu demi satu, tersapu ke udara beberapa kali pada waktu yang sama, sampai bangunan-bangunan ini memenuhi langit. Ini juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Inilah betapa tidak kekalnya kehidupan di dunia ini. Satu badai mengakibatkan 3 negara. Bahamas mengalami kerugian besar. Bencana di Amerika juga parah, hingga ke Kanada. Kerugian juga sangat besar. Inilah 3 bencana alam yang berhubungan dengan air dan angin. Inilah mengapa saya sering mengingatkan setiap orang untuk mawas diri dan berhati tulus. Di dunia ini kita harus bersungguh hati, menghayati masalah duniawi. Kita harus menghayati permasalahan seperti itu. Sebenarnya, kondisi kehidupan yang ada di sekitar kita, kita juga harus memperhatikannya.
Saya melihat mahasiswa kedokteran kita tingkat 5 Universitas Seci kembali ke wihara untuk menerima upacara jas putih mereka, karena mereka akan mulai masuk ke rumah sakit untuk studi klinis, mengambil sumpah di wihara. Setiap orang dari mereka sangat berbakat, semuanya memiliki harapan, mendedikasikan diri mereka di masa mendatang, masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan orang-orang. Saya melihat beberapa orang tua mereka sangat bahagia menemani mereka di kesempatan ini. Setiap orang turut mendoakan mereka dipenuhi berkah. Ketika mereka membungkuk, saya mengalungkan stetoskop ke leher mereka. Batin saya tulus mendoakan mereka penuh berkah. Saya berharap semua orang memiliki hati Buddha dan menjadi tabib agung yang merawat semua makhluk hidup di dunia yang sakit dan menderita. Yang saya harapkan dari mereka adalah mereka dapat mengikuti contoh semangat Buddha dengan menggunakan ilmu kedokteran, mengeksplorasi Buddha Dharma. Ilmu kedokteran perlu studi klinis. Selain studi klinis juga perlu terus-menerus melakukan penelitian dengan penelitian teknologi sekarang sudah sangat maju. Kedokteran juga merupakan sebuah teknologi. Jadi kita perlu mengevaluasi dan meneliti. Sang Maha tercerahkan di seluruh alam semesta, memahami misteri yang ada di alam semesta. Hari itu juga memberitahukan kepada mereka bahwa karena kepeduliannya kepada manusia, Buddha menemukan hukum alam yang berwujud ada fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Tubuh ada fase lahir, tua, sakit, dan mati. Yang menjadi perhatian dari tim medis adalah lahir, tua, sakit, dan mati. Tubuh kita adalah sebuah alam semesta kecil. Yang berada di luar tubuh kita adalah alam semesta besar. Sang Buddha demi fase dari alam semesta besar ini, yakni terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah, serta fase dari alam semesta kecil dari manusia, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Hukum alam ini beliau ingin mengkajinya. Setelah lahir, mengapa harus mati? Setelah mendapatkan tubuh manusia, mengapa bisa menjadi sakit? Setelah berada di dunia, mengapa terdapat begitu banyak ketidaksetaraan, di mana terdapat perbedaan kaya, miskin, hina, dan mulia? Yang ingin dikaji Buddha adalah prinsip kebenaran dari hal-hal ini. Akhirnya, tubuh dan batin beliau menyatu dengan alam semesta, tersadarkan dan tercerahkan dalam sekejap terhadap prinsip sejati dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dengan ini menginspirasi mereka memberi perhatian kepada tubuh manusia seperti memberi perhatian kepada sebuah alam semesta kecil. Lahir, tua, sakit, dan mati tidak terlepas dari medis. Oleh karena berharap mereka dapat memperlakukan setiap pasien dengan hati yang penuh welas asih, ibarat alam semesta yang mana Buddha dengan semangatnya mengeksplorasi prinsip sejati dari alam semesta. Berharap sekarang mereka mengeksplorasi tubuh manusia dengan mengandalkan teknologi tentang prinsip kebenaran besar dari alam semesta kecil. Demikianlah doa dan pesan untuk mereka. Manusia memang begini, pendidikan selangkah demi selangkah dapat menerima dan menanggungnya dengan cara ini. Sama seperti sutra teratai dari Buddha, dimulai dari bab Guru Dharma, selalu mendukung pembabaran Dhamma. Secara terus-menerus, Dhamma harus disebarkan, yaitu di dunia jahat dengan 5 kekeruhan, maka perlu dengan segera mungkin membabarkan Dhamma. Beberapa hari yang lalu juga sempat dibicarakan. Maka kita perlu sepenuh hati untuk merasakannya. Maka sebelumnya sudah masuk ke naskah sutra, sebelumnya di bab ke-19. Kita harus bersungguh hati. Terlebih dahulu memahami pembukaan bab ke-19 adalah harus menghormati 5 jenis guru Dhamma. Kita mempelajari Dhamma, kita juga perlu mengetahuinya.
bagaimana menghormati arah tujuan kita berlatih. Mereka yang belajar pengobatan juga harus menghormati setiap bagian dari tubuh, juga harus melakukan penelitian klinis. Kita belajar dari Buddha di mana kita akan menyatu dengan berbagai macam dhamma yang ada di alam semesta. Kita juga harus meneliti dengan sepenuh hati dhamma yang dibabarkan Buddha. Nama dari bab ke-19 menerangkan tentang bagaimana 5 jenis guru dhamma meningkatkan kekuatan dari jalan kebenaran melalui praktik dan penegakan, serta memperoleh jalan kebajikan dari kemurnian 6 akar indera. Itulah sebabnya dinamakan bab jasa kebajikan dari guru dharma. Bab sebelumnya, yaitu nama dari bab ke-19, sepenuhnya menjelaskan kepada kita tentang 5 jenis guru dharma. Kekuatan spiritual dari 5 jenis guru dharma ini bergantung pada apakah mereka berlatih dengan sungguh-sungguh atau dengan kelalaian. Hal ini bergantung pada diri kita sendiri untuk menilai. Sebelumnya, kita telah mendengar bahwa metode latihan di antara kelima jenis ini tidak terlepas dari 6 indera. 6 indera, mata, dengan pandangan seperti apa kita melihat dunia. Dengan pendengaran seperti apa kita mendengar suara semua makhluk. Dengan perasaan seperti apa kita merasakan dunia. Dengan niat seperti apa kita mengucapkan kata-kata. Semua ini tidak terlepas dari 6 indera. Jika kita berlatih dengan baik, maka tekad kita akan semakin kuat dan pemahaman kita terhadap prinsip-prinsip kehidupan akan semakin dalam. Tetapi, jika kita lalai dan terus hidup seperti biasa, kita tetaplah manusia biasa yang terkait oleh kebiasaan duniawi. Bab ke-19 ini bertujuan untuk mendorong para guru dharma dalam menjalankan praktik mereka. Sebelumnya, dari bab ke-16 hingga sekarang, ajaran ini secara berkelanjutan membimbing kita bagaimana meningkatkan ketekunan, bagaimana berlatih dengan tekun, serta manfaat dan pahala yang diperoleh dari ketekunan tersebut. Semua ini telah dijelaskan dengan sangat jelas. 1. Menerima dan menegakkan sutra. 2. Membaca sutra. 3. Melafalkan sutra. 4. Menjelaskan sutra. 5. Menyalin sutra. Orang yang menyebarluaskan sutra teratai dengan 5 metode ini disebut 5 jenis guru dharma. Untuk menerima dharma, langkah pertama adalah menerima dan menegakkannya. Langkah kedua adalah membaca. Langkah ketiga adalah melafalkan. Membaca, melafalkan, dan menjelaskannya. Langkah kelima adalah menuliskannya. Ini adalah saat Sang Buddha masih hidup. Beliau ingin semua orang mengingat Dharma Sutra dan menyimpannya di dalam hati mereka. Jadi, kita harus mendengarkan dengan jelas dan memasukkannya dalam hati. Tentu saja Buddha tidak memiliki kitab suci untuk dibaca saat masih hidup. Tetapi mereka yang menyusun kitab suci di masa mendatang menggunakan metode ini untuk melengkapi makna yang diharapkan oleh Sang Buddha. Orang yang menyebarluaskan sutra teratai dengan 5 metode ini disebut 5 jenis guru dharma. Inilah harapan agar kita dapat memanfaatkan 5 macam metode ini untuk menyebarkan dharma. Jika kita benar-benar ingin dapat memahami dharma, kita tidak bisa meninggalkan kitab suci. Kitab suci Buddha mengatakan bahwa kita bersungguh hati melihat semua makhluk di dunia untuk memahami dan merenungkan tentang dunia. Sang Buddha awalnya meminta kita untuk bergabung dengan kerumunan untuk menolong makhluk hidup. Berapa banyak macam penderitaan di antara makhluk hidup saat ini? Banyak sekali. Tidak bisa dikatakan penuh dengan penderitaan. Baru saja dikatakan dunia sedang dalam keadaan darurat. Baik itu kebakaran, bencana angin atau banjir, semuanya terjadi di bumi.
Saya mendengar ada gempa lagi di tahun 2019 di Sichuan. 3 gempa berturut-turut. Juga ada rumah yang runtuh, ada yang terluka, dan ada yang meninggal. 4 unsur alam ini tidak selaras. Semuanya terjadi secara bersamaan. Di masa lalu sering mengingatkan semua orang, terjadi sekali dalam waktu yang lama. Terjadi di mana? Sekarang ingin memberitahu kalian bahwa di tahun 2019, dalam kurun waktu ini, di Cina daratan ada gempa. Di waktu ini, Bahama, Amerika Serikat, dan Kanada banjir besar. Sekarang ini, di Amerika Serikat, ada sebongkah lahan besar sedang dilanda kebakaran saat ini. Ini adalah keadaan darurat dunia. Ketidakseimbangan 4 unsur alam terjadi secara bersamaan saat ini. Ini adalah masa kekeruhan di dunia. Dunia keruh. Maka dari itu, Sang Buddha senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kita di dalam Sutra Teratai. Oleh karena itu, sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu, Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasatwa Mahastamaprapta, Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Sebelumnya telah disebutkan sampai bagian ini. Buddha memilih orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajarannya, yaitu Bodhisattva Mahastamaprapta. Karena bagian selanjutnya yang akan diajarkan adalah bab ke-20, adalah bab Bodhisattva Sadapaributta. Bodhisattva Sadapaributta dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau mampu mewujudkan rasa hormat dan menanggung penderitaan di dunia manusia. Inilah garis besar dari naskah sutra berikutnya. Menghadapi begitu banyak kesulitan, harus memiliki kesabaran yang bagaimana? Sekarang, orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dipilih Buddha adalah Bodhisattva Mahasatwa Mahastamaprapta. Karena Bodhisattva Mahasatwa Mahastamaprapta adalah Bodhisattva Agung yang telah mencapai pencerahan. Terlebih lagi, dalam praktik pembinaan dirinya di masa lalu, mampu bertahan dalam berbagai tingkatan kesulitan. Dalam waktu yang sangat lama dan panjang, berada di antara orang banyak. Melakukan praktik pembinaan diri selama beberapa kehidupan. Saat menghadapi kesulitan, harus menahan penderitaan. Sangat sulit menghadapi kesulitan dalam praktik pembinaan diri. Dengan hati yang sabar, menahan penderitaan. Demikian tekun terus melakukan praktik pembinaan diri, yang akhirnya berhasil menjadi Bodhisattva Agung, yang dikenal dengan nama Mahastamaprapta. Mampu bertahan dengan penuh kesabaran, menghadapi berbagai penderitaan, sehingga membuat setiap orang mengaguminya. Menjadi Bodhisattva yang memiliki kekuatan besar, sehingga disebut Mahastamaprapta. Oleh karena itu, Buddha memanggil namanya dalam pengajaran ini, Bodhisattva Mahastamaprapta. Bodhisattva Mahastamaprapta, engkau sekarang hendaknya tahu, seandainya terhadap biksu, biksuni, upasaka atau upasika yang menegakkan Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Penggalan naskah ini sebelumnya telah dibahas secara detail di bab 19, bab 18, bab 17, ada dibahas di setiap bab. Engkau sekarang hendaknya tahu, seandainya terhadap biksu, biksuni, upasaka atau upasika yang menegakkan Sutra Teratai, 4 kelompok murid yang disebutkan di atas adalah orang-orang yang tekun dan giat menegakkan Sutra Teratai. Biksu, biksuni, upasaka, dan upasika menerima dan menjunjung tinggi Sutra Teratai. Mereka adalah murid Buddha, 4 kelompok murid. Mereka semua dengan tekun menjunjung tinggi dan melindungi Dharma. Selanjutnya, bagian tersebut berbunyi, ada seseorang yang berkata kasar, menghujat, atau memfitnah mereka. Maka orang itu akan menanggung balasan dosa berat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jasa kebajikan yang diperoleh mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berupa kemurnian mata,
telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Ini sama dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya. Bagian sutra dalam bab ke-19 juga menyatakan praktisi spiritual yang membaca, membacakan, dan menyalin sutra. Jika praktisi spiritual ini diremehkan, dihina, atau dicaci maki oleh orang-orang dengan ucapan jahat dan sebagainya, orang-orang itu akan menerima balasan karma negatif. Kita telah membahas ini sebelumnya. Jasa kebajikan yang diperoleh mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pahala kebajikan yang akan diperoleh praktisi spiritual juga telah dibahas sebelumnya. Bab jasa kebajikan dari Guru Dharma. Oleh karena itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berupa kemurnian mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, ini juga dibahas dalam bab ke-19. Jadi, ada seseorang yang berkata kasar, menghujat, atau memfitnah mereka, maka orang itu akan menanggung balasan dosa berat. Jika seseorang memperlakukan mereka yang menegakkan sutra dengan cara negatif seperti itu, seperti yang juga dikatakan dalam bab perumpamaan, bahwa orang yang menjelek-jelekan sutra ini akan menanggung berbagai balasan dosa. Ini juga telah dibahas sebelumnya. Ada seseorang yang berkata kasar, menghujat, atau memfitnah mereka, maka orang itu akan menanggung balasan dosa berat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Berkata kasar atau mencerca orang yang menegakkan sutra ini, sebagaimana disebutkan dalam bab perumpamaan, bahwa orang yang menjelek-jelekan sutra ini akan menanggung berbagai balasan dosa, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Saat ini, Sutra Teratai selalu harus sambil menjaga hal-hal ini. Dharma di masa lalu, bagaimana cara untuk melatih diri? Bagaimana orang-orang menghujat? Yang lalu diceritakan orang-orang bagaimana menghujat dan menghina pelatih diri. Karma buruk, tabiat buruk dari orang-orang tersebut sebelumnya telah dijelaskan dan juga teguh dalam pelatihan diri. Jasa kebajikan yang diperoleh mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berupa kemurnian mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Apa sebab musababnya sehingga jasa kebajikan yang diperoleh orang yang menegakkan sutra ini, sebagaimana yang disebutkan dalam bab jasa kebajikan dari Guru Dharma, berupa kemurnian dari 6 akar indera. Jasa kebajikan yang diperoleh mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang didapatkan berupa kemurnian mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran sama seperti bagaimana kita melihat kehidupan manusia, bagaimana kita mendengar suara dunia. Bodhisattva Avalokitesvara mendengar suara penderitaan dunia, mendengar rintihan dan menolong penderitaan. Mata Bodhisattva Avalokitesvara melalui mata penuh welas asihnya memandang para makhluk, melihat penderitaan apa yang sedang dialami oleh para makhluk. Beliau segera memunculkan diri, segera menolong penderitaan. Menolong penderitaan inilah 6 indera dari Bodhisattva. Ataupun untuk membabarkan dharma kepada orang-orang, inilah 6 indera yang dimiliki Bodhisattva. Sehingga apa sebab musababnya sehingga jasa kebajikan yang diperoleh orang yang menegakkan sutra ini, sebagaimana yang disebutkan dalam bab jasa kebajikan dari Guru Dharma, berupa kemurnian dari 6 akar indera. Bagaimana cara untuk mendapat sebab musababnya menegakkan sutra? Orang yang menerima dan menegakkannya, bagaimana cara untuk mendapatkan jasa kebajikan? Sebelumnya telah dibahas, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam bab jasa kebajikan dari Guru Dharma. Seandainya ada pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra teratai ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya,
Dengan jasa kebajikan ini dapat memperagung 6 akar indera, membuat semuanya menjadi murni. Ini di bab jasa kebajikan dari Guru Dharma. Juga telah pernah dibicarakan sebelumnya, para pria berbudi, wanita berbudi ini menerima dan menegakkan sutra teratai adalah karena telah mendengarkan dan meresap ke dalam batin. Bukan hanya mendengarkan dharma dan masuk ke dalam batin, masih terus membaca, melafalkan, menjelaskan, masih belum cukup. Pada waktu itu, pada era itu belum ada cetakan. Artinya saya mengajarkannya untuk Anda dengar, agar Anda ingat, membaca, dan melafalkan lagi. Inilah metode penyebaran dharmanya. Semuanya ini merupakan jasa kebajikan agung pada 6 akar indera. Tidak peduli melafalkan sutra melalui mulut, mengajarkan dharma juga melalui mulut dan lidah. Jadi karena ini kita harus sangat bersungguh hati. Guru Dharma adalah orang yang menyebarkan ajaran, memberikan pengetahuan, dan menghapus kebingungan. Sebagaimana dikatakan bahwa di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Dharma tidak mampu menyebar sendiri. Penyebaran Dharma membutuhkan manusia. Itulah sebabnya orang yang menyebarkan sutra dengan 5 metode ini, semuanya dapat disebut sebagai guru dharma. Jadi, guru dharma adalah menyebarkan ajaran, memberikan pengetahuan, dan menghapus kebingungan. Benar-benar harus sangat berusaha, barulah bisa menerima dharma dan menjadi guru. Menerima dharma sebagai guru. Dikarenakan kita telah memasukkan dharma ke dalam batin, kita bisa menjadi guru bagi orang lain. Dan menjadi guru harus menjadi guru penyebar dharma. Beliau harus menyebarkan jalan kebenaran. Bukan hanya menyebarkan jalan kebenaran, masih harus mengajarkannya menggunakan metode apa untuk memahami prinsip kebenaran ini. Dalam pengajaran dharma, Buddha ingin mengajarkan supaya kita dapat menghayatinya di dalam kehidupan kita, mengajarkan tentang prinsip kebenaran dalam kehidupan, mengajarkan tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan dalam kehidupan. Bagaimana menderita? Apa sebabnya penderitaan itu? Buddha mengajarkan sebab penderitaan. Dalam sutra agama, sutra Madhyama agama atau sutra Dirga agama atau sutra Waipulya dan lain-lain, banyak sekali cerita. Ini semua tentang bagaimana manusia melakukannya. Alhasil, menciptakan benih yang demikian dan memperoleh buah akibat dan penderitaan yang demikian pula. Semua sutra dan risalah adalah membahas tentang sebab penderitaan ini. Adanya sebab penderitaan, maka mengalami penderitaan. Karena kita telah tahu bahwa penderitaan yang dialami karena adanya sebab penderitaan, maka kita harus membangkitkan tekad untuk melatih diri dan belajar. Untuk melatih diri dan belajar, harus bersungguh hati dalam mendengar dharma. Setelah mendengar dharma, kita baru dapat mengatasi keraguan dan bagaimana menghapus ketidaktahuan. Apa yang dilihat oleh mata kita bukanlah hal-hal yang tidak kita sukai. Apa yang dilihat oleh mata kita adalah sesuatu yang kita hormati, adalah orang suci dan orang bijak, ataupun kita melihat orang-orang yang perlu bantuan kita, atau yang membutuhkan kita untuk mengatasi keraguan mereka, menyelesaikan pertanyaan di dalam hati mereka. Inilah yang kita lihat. Hal ini juga yang kita dengar dengan telinga kita. Ketika orang menderita, kita perlu mendengar tangisan dan menolong penderitaan mereka. Kata-kata baik atau buruk yang kita dengar, kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Inilah yang dimaksud mendengarkan dengan telinga. Apapun yang kamu katakan, saya akan mengerti bahwa kamu tidak sedang memarahi saya, tetapi sedang mengajari saya. Jadi, di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama,
Pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Di antara 3 orang, saya adalah orang yang sangat ingin belajar. Satu lagi adalah panutan saya. Satu lagi adalah mengingat saya untuk selalu waspada. Ketika kita melihat orang tidak baik, kita harus waspada. Karena kata-kata yang dikeluarkan adalah menyakiti orang. Karena ekspresinya dan sikapnya membuat orang melihatnya timbul rasa tidak suka, seperti halnya orang lain. Ucapannya penuh dengan prinsip kebenaran. Setiap kata-kata dapat diterima orang lain. Ekspresinya membuat orang merasa terhibur. Siapa yang melihatnya akan merasa sukacita. Ini adalah guru saya. Ini adalah di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Jadi, apa itu guru Dharma? Guru Dharma macam apa yang seharusnya kita menjadi? Memberikan pengetahuan dan menghapuskan keraguan, dan mengatakan sesuatu yang diterima dengan gembira oleh orang-orang, atau mengatakan sesuatu yang tidak diterima oleh orang-orang. Kita harus menyadari semua ini dan memahami Dharma dengan jelas. Apa yang didengar oleh akar telinga, kita harus bisa mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ini sudah kita bahas sebelumnya dalam waktu yang lama. Jadi, Dharma tidak mampu menyebar sendiri. Penyebaran Dharma membutuhkan manusia. Dharma sangat luar biasa di sini. Tetapi tidak dapat dikatakan kepada kita, ajaran saya sangat luar biasa. Semua hal dunia ini mengandung Dharma. Asalkan kita mendengarkan prinsip kebenaran dari Dharma, setiap bentuk dan rupa yang kita lihat di dunia ini, semuanya akan menjadi Dharma. Berinteraksi antar manusia, kita sering tidak tahu jika kita baik atau buruk. Hanya mereka yang mengerti prinsipnya yang dapat memberitahu kita, metode Anda salah. Cara yang Anda sampaikan adalah benar. Saya mengerti sepenuhnya. Biarkan saya menganalisanya. Hal yang benar, bagaimana harus dilakukan, jadi Anda benar. Mengatakan Anda salah, ini karena Anda memiliki perilaku, suara, nada, ucapan, dan sebagainya salah. Oleh karena itu, Anda salah. Ini adalah menyelesaikan delusi manusia, mengajarkan Anda yang benar, Anda harus demikian. Kita harus terus mewariskan Dharma Bajik. Kita harus meresap Dharma ke dalam batin dan membabarkan Dharma. Ini disebut memberi pengetahuan. Menghapus kebingungan, memberi pengetahuan, ini semua di dalam Dharma. Membantu kita menghapus kebingungan. Ini juga membutuhkan Dharma untuk menghapus delusi. Jadi, kita harus tahu bahwa Dharma itu harus dibabarkan. Jadi, penyebaran Dharma membutuhkan manusia. Itu sebabnya orang yang menyebarkan sutra dengan 5 metode ini, mengapa kita harus membaca sutra? Karena sutra hanya kata-kata di atas kertas. Mereka tidak bisa berbicara, jadi kita harus membacanya. Membacanya dan melafalkannya, jadi melafalkan sutra, harus membaca, menjelaskan sutra, mencatat sutra atau menulis sutra. Ini adalah 5 jenis orang membabarkan Dharma. Jadi, semuanya dapat disebut sebagai guru Dharma. Mereka membantu Dharma ini bertahan di dunia. Maka layak disebut guru Dharma. Ini adalah mulai dari bab ke-16. Sudah terus-menerus membabarkan kepada kita Dharma-Dharma ini. Oleh karenanya, kita mendengarkan Dharma harus masuk ke dalam hati. Sekarang, mendengar sampai di mana? Melihat kembali bagaimana hal itu dikatakan di masa lalu. Oleh karenanya, hati kita harus setiap saat berada dalam Dharma. Dharma ada di dalam tindakan. Oleh karena itu, Dharma bukan Dharma ada kemampuan untuk menyebar sendiri. Orang dapat menyebarkan Dharma. Orang bukan penyebar Dharma. Orang bisa menyebarkan Dharma. Jadi Dharma yang sangat bagus, tidak ada orang yang membabarkan, juga tidak ada orang yang tahu Dharma itu selalu ada. Hanya tidak ada orang yang menyebarkan,
Dharma yang baik berlalu seperti ini saja. Tidak ada orang yang menyebarkan dharma, jadi batin orang salah, menciptakan energi keruh. Oleh karenanya, sekarang adalah dunia yang keruh. Sekarang dunia dalam keadaan darurat. Maka harus banyak orang segera menerima dharma, menyebarkan dharma, menyucikan hati manusia. Bencana yang mengejutkan harus menjadi peringatan bagi dunia. Dengan dharma menghimbau secara luas, setiap orang harus memahami dharma. Hubungan antara sesama harus harmonis. Kalimat sebelumnya, bersyukur, menghormati, dan mengasihi kehidupan. Harmonis tanpa pertikaian untuk menciptakan berkah bersama. Ini adalah hendak memberitahukan kepada semua orang harus bersatu, harus menghormati, jangan bersengketa, baru bisa menciptakan berkah bersama. Ada berkah baru bisa melenyapkan bencana. Jadi harap semua orang terhadap setiap dharma lebih banyak mendengarkan kata-kata yang baik, lebih banyak melakukan hal yang baik. Jadi setiap orang harus saling berterima kasih, menghormati dan mengasihi, mencintai kehidupan, harmonis tanpa pertikaian untuk menciptakan berkah bersama. Harus setiap saat lebih bersungguh hati.